Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali ya. Nah, di video kali ini kita akan membahas tentang obat pil KB. Salah satu dari berbagai macam alat kontrasepsi, salah satunya adalah mengkonsumsi pil KB secara rutin. Dan perlu diingat nih, bahwa konsumsinya itu secara rutin, tidak boleh hanya ketika kamu ingat saja. Nah, untuk itu simak videonya terus sampai selesai ya. Setiap pasangan perlu memilih jenis alat kontrasepsi mana yang cocok dan juga aman digunakan untuk menunda kehamilan. Nah, hal ini dikarenakan setiap alat kontrasepsi memiliki kelebihan dan juga kekurangannya masing-masing. Oleh karena itu, penting ya untuk kamu mengetahui tingkat efektivitas setiap alat kontrasepsi agar sesuai dengan kebutuhan kamu dan juga pasangan kamu. Yang pertama, ada pil KB, kemudian kondom pria, KB suntik, implan, IUD, kondom wanita, dan juga spermisida, serta yang terakhir diafragma dan cervical cup. Nah, tetapi ada juga loh, ada tambahan yang terbaru nih, yaitu koyo, orto, evra, dan juga cincin vagina, serta KB permanen. Tetapi kalau KB permanen atau KB steril ini sudah benar-benar kamu yang sudah tidak ingin memiliki anak kembali ya. Jadi tidak hanya menunda kehamilan, tetapi bagi kamu dan pasangan kamu yang sudah tidak ingin memiliki anak kembali. Nah, yang akan kita bahas di sini adalah salah satu dari berbagai macam alat kontrasepsi yang sudah disebutkan tadi. Yang akan kita bahas adalah pil KB. Pil KB merupakan alat kontrasepsi yang paling umum digunakan. Alat kontrasepsi ini mengandung hormon progestin dan juga estrogen untuk mencegah terjadinya ovulasi. Pil KB umumnya terdiri dari 21 sampai 35 tablet yang harus dikonsumsi dalam satu siklus atau secara berkelanjutan. Nah, kelebihan dan kekurangannya suatu produk obat itu pasti ada. Kelebihan dari pil KB adalah tingkat efektivitas sangat tinggi dengan persentase kegagalan hanya sekitar 8% saja. Kemudian kelebihan yang kedua adalah haid menjadi lancar dan kram berkurang saat haid. Tetapi ada pula jenis KB yang dapat menghentikan haid kamu. Nah, kekurangannya yang pertama tidak dapat mencegah penyakit menular seksual. Yang kedua dapat menimbulkan efek samping seperti naiknya tekanan darah, pembekuan darah, keluarnya bercak darah, dan payudara mengeras. Yang ketiga adalah tidak cocok untuk wanita dengan kondisi medis tertentu seperti penyakit jantung, gangguan hati, kanker payudara dan kanker rahim, migrain serta tekanan darah tinggi. Salah satu dari pil KB adalah mikroginon. Mikroginon merupakan alat kontrasepsi hormonal yang bermanfaat untuk mencegah terjadinya kehamilan. Mikroginon mengandung etilestradiol dan levonorgestrel yang memiliki fungsi yang mirip dengan dua hormon alami tubuh, yaitu estrogen dan progesteron. Nah, mikroginon bekerja dengan cara mencegah sel telur atau ovum dilepaskan oleh indung telur atau ovarium dan membuat cairan yang dikeluarkan oleh leher rahim atau serviks lebih kental sehingga sperma lebih sulit untuk masuk ke rahim. Obat ini juga mencegah penebalan lapisan dalam rahim sehingga sel telur yang sudah dibuahi tidak dapat tumbuh. Beberapa jenis alat kontrasepsi hormonal juga terkadang bisa digunakan untuk mengatasi gangguan siklus menstruasi atau nyeri haid. Kita biasa mengenal disminor. Nah, mikroginon tersedia dalam bentuk pil yang hanya boleh digunakan dengan resep dokter. Tetapi apabila kamu ingin membeli di apotek karena sebelumnya sudah diresepkan dokter untuk mengkonsumsi pil tersebut, maka biasanya boleh ya untuk melanjutkan konsumsinya. Nah, kandungan dalam mikroginon itu apa sih sebenarnya? Dalam satu kotak mikroginon terdapat satu blister obat yang berisi 28 pil dengan 21 pil mengandung bahan aktif dan 7 pil kosong atau tidak ada kandungan zat aktifnya.
yaitu pil placebo atau tanpa hormon. Nah, dalam satu pil dengan kandungan bahan aktif itu mengandung 0,15 mg levonorgestrel dan 0,03 mg etilestradiol. Nah, tetapi perlu diingat ya apabila kamu sudah melahirkan ya dan mengkonsumsi mikroginon ini. Nah, sebenarnya mikroginon untuk ibu yang sedang menyusui itu sebenarnya tidak baik ya, karena kandungan levonorgestrel dan etilestradiol dapat terserap dalam ASI. Bila kamu sedang menyusui, jangan menggunakan obat ini tanpa konsultasi dengan dokter terlebih dahulu. Peringatan sebelum mengkonsumsi mikroginon ada banyak ya. Nah, kita akan membahas satu persatu nih. Mikroginon hanya boleh digunakan sesuai resep dari dokter. Nah, berikut ini adalah beberapa hal yang perlu kamu perhatikan sebelum mengkonsumsi mikroginon. Yang pertama, jangan mengkonsumsi mikroginon jika kamu alergi terhadap levonorgestrel atau etilestradiol. Beritahu dokter tentang riwayat alergi yang kamu miliki. Yang kedua adalah beritahu dokter jika kamu sedang atau pernah menderita hipertensi, kolesterol tinggi, diabetes, migrain, penyakit jantung, penyakit hati, kanker payudara, stroke, serangan jantung, pendarahan dari vagina di luar siklus haid, kemudian deep vein thrombosis, varises, atau gangguan pembekuan darah seperti hemofilia. Yang ketiga adalah beritahu dokter jika kamu menderita porfiria, obesitas, kanker hati, penyakit kandungan empedu, atau aritmia. Kemudian selanjutnya, beritahu dokter jika kamu merokok atau baru saja menjalani operasi yang menyebabkan kemampuan untuk bergerak itu menjadi menurun. Selanjutnya, beritahu dokter jika kamu sedang hamil, menyusui, atau merencanakan kehamilan. Obat ini tidak boleh digunakan jika kamu sedang hamil atau merencanakan kehamilan. Nah, beritahu dokter juga jika kamu sedang menggunakan obat, suplemen, atau produk herbal tertentu. Kemudian, lakukan pemeriksaan ke dokter jika kamu tidak kunjung mengalami menstruasi walaupun sudah menghabiskan 1-2 blister obatnya. Nah, hindari paparan sinar matahari atau sinar UV yang terlalu lama selama mengkonsumsi mikroginon untuk mencegah munculnya bercak coklat di kulit. Kemudian jangan mengkonsumsi minuman beralkohol dan memakan rubber fruit selama sedang menggunakan mikroginon. Nah, segera temui dokter jika kamu mengalami reaksi alergi obat, overdosis, atau efek samping yang serius setelah mengkonsumsi mikroginon. Nah, cara minum atau aturan pakai mikroginon itu benarnya bagaimana sih? Nah, untuk aturan pakai mikroginon yang benar adalah dosis umum penggunaan mikroginon adalah 1 pil per hari selama 28 hari. Nah, ketika kamu sedang dalam masa menstruasi, maka kamu minum pil yang tanpa ada kandungan zat aktifnya yang selama 7 hari berturut-turut itu. Selain itu, ketika kamu tidak sedang haid, maka harus mengkonsumsi pil mikroginon yang mengandung zat aktif. Nah, cara mengkonsumsi mikroginon yang benar nih, ikuti anjuran dokter dan baca informasi yang tertera di kemasan mikroginon sebelum mulai mengkonsumsinya. Mikroginon dapat dikonsumsi sebelum atau sesudah makan. Nah, ada 21 pil aktif ya tadi dan juga 7 pil kosong pada satu blister obatnya atau dalam satu box seperti ini. Penggunaan mikroginon perlu mengkonsumsi obat ini 1 kali sehari hingga 28 hari ke depan sesuai dengan arahan penggunaan obat yang tertulis di blister. Nah, biasanya di belakang blister itu sudah ada tanggalnya atau bahkan harinya. Jadi udah ada urutannya ya untuk konsumsinya. Dan jangan lupa pil kosong dikonsumsi pada waktu kamu menstruasi. Nah, konsumsi pil pada blister selanjutnya jika semua pil pada blister sebelumnya sudah dihabiskan. Jangan menggunakan obat bila sudah kadaluarsa karena bisa membahayakan kamu ya. Nah, jika lupa bagaimana nih? Nah, gampang ya, jika lupa mengkonsumsi obat, segera konsumsi bila waktu keterlambatan kurang dari 12 jam dari dosis yang dijadwalkan. Jika sudah dekat, abaikan dosis tersebut dan jangan menggandakan dosis obat selanjutnya. Bila lupa mengkonsumsi obat lebih dari 1 kali, harus menghubungi dokter ya dan berkonsultasi ulang dengan dokter. Nah, simpan mikroginon di tempat yang kering dan tidak lembab.
Hindarkan obat dari paparan sinar matahari secara langsung dan jauhkan obat dari jangkauan anak-anak. Nah, sedangkan efek sampingnya apa aja nih ketika mengkonsumsi mikroginon ini? Tetapi perlu diingat bahwa efek samping ini jarang sekali muncul ya. Yang pertama bisa terjadi mual, perut kembung, perubahan suasana hati, menstruasi yang tidak teratur, flek pendarahan sebelum periode haid, sakit kepala, dan payudara terasa pegal atau nyeri. Efek samping tersebut biasanya akan membaik setelah 2-3 bulan menggunakan obat ini. Nah, hubungi dokter jika efek samping tersebut mengganggu keseharian kamu atau bahkan tidak segera menghilang atau terus berlanjut. Selain itu, segera temui dokter jika muncul reaksi alergi obat yang bisa ditandai dengan gejala berupa ruam di kulit, sulit bernafas, dan bengkak pada bibir, serta kelopak mata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat ya.